Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Namaste, Om Swastiastu. Selamat sore semua. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir batin. Saya Eka Sri Suwandini bersama partner saya Putri Timur sebagai pendiri Padmana berterima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah bergabung kembali bersama kami sore hari ini. Kami menghaturkan selamat Hari Suci Saraswati bagi teman-teman yang merayakan. Semoga anugerah ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan bisa menuntun kita ke arah yang lebih baik. Bulan lalu kita membahas diri sejati dari 4 sudut pandang. Bulan ini Padmana akan mengkaji badan fisik, di mana badan fisik itu menjadi penting dalam mempersiapkan diri menjalani proses spiritual. Kajian tentang badan fisik ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Minggu lalu kita telah membahas tentang fungsi cakra dan kundalini yang bermanfaat untuk kesehatan fisik dan kehidupan spiritual seseorang bersama Bapak Iketut Arsana. Sore hari ini kita akan membahas tentang meditasi dan mindfulness, yaitu bagaimana kita melakukan meditasi dan menjadi orang yang berkesadaran dengan guru kita semua Bapak Iwayan Mustika. Kami berharap 2 kajian ini akan memperkaya pengetahuan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk menyempurnakan kesiapan kita dalam melangkah maju menyusuri jalan spiritual kita masing-masing. Seperti biasa, sebelum memulai acara, kami mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan mic tetap tertutup atau mute dan dengan sikap duduk tegak sempurna. Silahkan, Ri. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Mudah-mudahan lagu Indonesia Raya tadi dapat terus memantapkan semangat kita untuk terus maju dan berbuat yang terbaik untuk bangsa kita. Oke, sekarang saya akan bacakan susunan acara hari ini. Kira-kira di dalam 45 menit ke depan, Bapak Wayan Mustika akan memaparkan materinya. Lalu kira-kira di 20 menit setelah itu kami akan berikan waktu untuk tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya boleh menuliskan pertanyaannya di dalam kolom chat. Di akhir sesi tanya jawab sekitar kurang lebih 10 menit, Bapak Wayan akan membimbing kita untuk hening sejenak dan bermeditasi bersama. Tentunya terakhir jangan lupa nanti ada sesi foto bersama.
Agar acara dapat berjalan dengan lancar, berikut adalah tata tertib yang perlu kita ketahui bersama. Mohon pastikan nama ID Zoom sesuai dengan nama pada saat Anda mendaftar. Pastikan juga mic dimatikan agar tidak mengganggu pembicara maupun peserta yang lain. Kami harap Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini dapat berpakaian yang sopan. Kalau memang tidak mengganggu sinyal, silahkan video dipasang agar Pak Wayan dapat berinteraksi langsung dengan peserta. Apabila ada pertanyaan, mohon dituliskan di kolom chat. Sedikit tentang profil dari Bapak Wayan Mustika. Bapak Wayan Mustika lulus dari Fakultas Kedokteran UNUD tahun 1996. Pengasuh komunitas Rumah Semesta yang merupakan ruang pembelajaran kehidupan, penulis banyak buku-buku spiritual seperti Dialog Spiritual 1 dan 2, Dunia Tanpa Suara Saat Semesta Bicara, Pesan Langit dan Bumi 1 dan 2, dan masih banyak lagi termasuk yang masih banyak dalam tahap penyelesaian. Mari kita sambut bersama Bapak Wayan Mustika untuk berbagi energi memberikan pencerahannya pada sore ini. Silahkan Pak Wayan. Terima kasih Bu Sri, terima kasih banyak sudah membuka acara ini. Selamat sore teman-teman, selamat berjumpa kembali di ruang Padmana, tempat kita belajar bersama untuk memahami banyak pengetahuan yang dialirkan di semesta ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini tema kita adalah tentang meditasi mindfulness. Jadi meditasi mindfulness itu adalah sebuah meditasi di antara beribu-ribu teknik meditasi. Sama halnya dengan beribu-ribu teknik yoga, yang kemudian bisa dipilih mana saja, tergantung kebutuhan kita, tergantung bagian mana yang kita sukai dalam teknik-teknik meditasi tersebut. Mindfulness meditation itu salah satu teknik di mana kita diajak untuk berlatih sebagai pengamat. Pengamat benar-benar mengamati, baik apa yang terlihat maupun yang terasa. Nah, kenapa kita perlu menjadi pengamat atas apa yang kita temukan, bukan menjadi pemain atas apa yang kita temukan? Karena seringkali ketika kita menempatkan diri kita pada sisi pemain yang sedang bertarung di kehidupan ini, di situ biasanya kita terbawa secara emosional. Tapi kalau kita sebagai pengamat, benar-benar pengamat yang netral, maka di situ kita hanya akan belajar menerima apa adanya semua hal itu. Entah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dengan panca indera maupun batin kita yang lebih dalam. Itu hanya akan kita terima apa adanya, tanpa penghakiman, tanpa penilaian baik dan buruk, hanya sebagai sesuatu yang netral untuk kita serap sebagai bekal-bekal pengetahuan menuju kesadaran jiwa yang lebih dalam. Nah, hari ini kebetulan di Bali itu dirayakan Hari Raya Saraswati. Nah, ini ada patung Saraswati di sini. Di tempat ini kita biasanya belajar. Sebelum masuk ke sesi tentang meditasi mindfulness itu, saya mau cerita sedikit tentang Saraswati. Saraswati itu adalah simbolik dari ilmu pengetahuan. Tuhan sebagai ilmu pengetahuan. Yang menarik, yang cantik menarik, ada keindahan, ada burung merak sebagai keanggunan, ada angsa sebagai simbol kebijaksanaan, lalu ada genitri atau tasbih sebagai simbolik bahwa pengetahuan itu tidak ada awal dan akhirnya. Kemudian ada lontar bahwa pengetahuan itu bisa tercatat sebagai tulisan, bisa juga tidak tercatat, disebut sebagai sastra tanpa tulis. Nah, artinya di kehidupan ini begitu banyak pengetahuan yang bisa kita baca, entah yang sudah menjadi buku, entah yang belum menjadi buku. Dan semua itu adalah pengetahuan-pengetahuan suci yang tersebar. Dewi Saraswati juga sering disebut sebagai istri atau kekuatan dari Dewa Brahma. Dewa Brahma itu pencipta, yang bertugas sebagai pencipta. Kalau Wisnu pemelihara, kalau Siwa pelebur. Nah, kenapa Brahma disandingkan dengan Saraswati sebagai saktinya? Kenapa sang dewa yang bertugas sebagai pencipta disandingkan dengan ilmu pengetahuan?
Karena dalam setiap ciptaan itu yang merupakan art, hasil dari sebuah karya cipta berupa seni, itu kalau dikupas akan menghasilkan sains atau pengetahuan. Jadi Brahma, pencipta, kalau dikupas lebih mendalam akan ketemu Saraswati, aliran pengetahuan yang ada di dalam setiap ciptaan. Nah, kenapa di setiap ciptaan itu ketika kita amati dengan baik akan memunculkan aliran pengetahuan. Karena itulah sebabnya kita diajarkan tentang meditasi mindfulness. Jadi meditasi mindfulness bukan hanya diam, mengamati, lalu menerima apa yang tidak kita pahami. Sangat-sangat sulit dalam kehidupan ini mengajak diri kita menerima apa yang belum kita pahami. Nah, kenapa pertengkaran terjadi banyak di dalam keluarga, di dalam persahabatan, di dalam negara? Karena dia itu belum menerima perbedaan. Itu yang pertama. Dia belum bisa menerima perbedaan. Kenapa dia belum bisa menerima perbedaan? Karena dia belum tahu bahwa ada perbedaan. Misalnya bahwa angka 6 itu bisa dilihat sebagai angka 9. Ketika dia tidak tahu bahwa angka 6 bisa dilihat sebagai angka 9, dia tidak bisa menerima perbedaan. Maka terjadi perkelahian. Lalu mengamati itu tidak akan pernah membuat kita cukup mampu untuk tenang dalam meditasi mindfulness. Tetapi begitu kita paham, begitu kita mengerti semua hal, meditasi mindfulness itu betul-betul akan membuat kita menjadi sesuatu yang tenang dalam mengamati. Nah, di sini kemudian kita akan paham bahwa kunci sebagai hal yang akan membuat kita mampu mencapai ketenangan dalam meditasi mindfulness adalah pengetahuan. Pengetahuan. Tetapi bukan pengetahuan untuk kita olah apa yang kita amati, melainkan menjadi sesuatu yang membuat kita tidak mempersepsikan hal-hal yang berseberangan satu sama lain di dalam diri kita. Ya, karena begini, apapun yang kita amati, ketika pikiran masih bertanya, maka selalu ada kemungkinan jawaban-jawabannya merupakan bisikan-bisikan dari dalam diri kita. Nah, misalnya ketika kita melihat seseorang yang berbuat sesuatu yang tampak tidak sopan, tidak menyenangkan orang lain. Ketika kita mengamati lalu bertanya, kenapa sih orang itu begini? Nah, begitu kita bertanya, di situ kemudian akan muncul jawaban-jawaban. Jawaban-jawaban itu akan membuat pikiran kita terus berproses sedemikian rupa. Sehingga tujuan meditasi yang menenangkan justru membuat kita setelah mengamati sesuatu menjadi terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang ingin kita pahami. Tapi begitu kita memahami sesuatu, kita pasti hanya akan mengamati tanpa keinginan bertanya apa-apa. Karena kita sudah mengerti. Hanya orang yang sudah mengerti, hanya orang yang sudah paham akan mengamati tanpa perlu pengertian lagi, tetapi hanya menerima. Nah, sama dengan kita mengamati matahari. Ketika misalnya kita meditasi, sehingga kita amati saja cahaya itu tanpa mencoba mengerti kenapa matahari mengeluarkan cahaya. Tidak perlu, karena kita mengerti di sana ada api, selesai sudah. Tapi begitu kita mengamati sesuatu, tanpa kita pahami apa yang terjadi pada sesuatu yang kita amati, maka pikiran kita akan terus bertanya, akan terus terjadi dialog, akan terus terjadi proses berpikir. Ketika terus terjadi proses berpikir, maka yang muncul adalah gelombang pikiran beta, dan itu bukan gelombang pikiran meditatif. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana kita menyiapkan diri kita dengan pengetahuan, sehingga ketika kita menjadi pengamat dalam kehidupan ini, baik mengamati peristiwa, mengamati ciptaan, atau mengamati rasa, kita mengerti bahwa itu adalah bagian dari ciptaan di seluruh alam semesta ini. Untuk itu saya mohon izin share screen supaya bisa menjelaskan lebih dalam, terutama kepada yang belum pernah mengikuti acara seperti ini, atau belum pernah mengikuti penjelasan-penjelasan saya, akan saya kupas sedikit bagi yang belum. Bagi yang sudah, ini akan merupakan sedikit pengulangan juga untuk memperdalam dan memperkuat kembali. Baik. Nah, ini adalah mindfulness meditation.
mindfulness meditation. Bagaimana kita menjadi pengamat yang netral dalam kehidupan ini. Kenapa banyak orang belajar meditasi mindfulness? Karena kebanyakan kita menderita oleh apa yang kita lihat atau kita tangkap dengan panca indera kita. Yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita sentuh, atau yang kita amati tanpa pemahaman itu. Dan ketika, seperti bagaimana ya saya jelaskan tadi, ketika kita mengamati dengan panca indera kita, hal-hal yang belum kita mengerti, lalu kita mencoba untuk menerima itu, kita akan menjadi kesulitan dalam mindfulness meditation ini. Akhirnya pikiran kita kacau balau, terjadi pertempuran ego di dalam diri kita, dan akhirnya kita malah dikacaukan oleh emosi-emosi yang tercipta dari reaksi-reaksi ego dalam diri kita. Sehingga banyak orang-orang yang stres ketika reaksi-reaksi ego itu tidak bisa dia terima. Dan ketika dia mencoba melakukan mindfulness meditation, ketika dia melakukan itu dia tenang. Tapi setelah itu, setelah membuka matanya, dan matanya kembali menangkap apa yang dia tidak sukai, di situ kemudian meditasi yang tadi menenangkan tidak berguna lagi ketika dia melihat kenyataan tetap apa adanya di luar suasana meditasi yang dia lakukan. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi sesungguhnya dalam pikiran kita. Kita tahu bahwa pikiran kita itu adalah sumber daya yang luar biasa. Dia menggunakan energi listrik yang besar sekali, dan dia bahkan serupa dengan komputer yang setinggi gedung bertingkat 400 meter atau seluas lapangan sepak bola yang sangat-sangat besar. Bayangkan komputer seperti itu. Tetapi lihat, ketika otak manusia diambil, kemudian dijus, yang didapatkan adalah bahwa otak manusia itu terdiri dari air, H2O, 77%. Ada lemak, ada protein, ada karbohidrat, senyawa terlarut, dan garam-garam organik. Nah, bayangkan ini ada air, kemudian ada lemak, mungkin margarin atau mentega, kemudian ada protein atau zat putih telur, ada karbohidrat atau tepung, kemudian ada garam-garam dan berbagai bumbu-bumbu yang dilarutkan ke dalamnya, lalu dibentuk seperti otak manusia. Dan hebatnya otak itu bisa berpikir, padahal dia tercipta dari benda-benda seperti ini yang mungkin ada di dapur kita. Seperti kalau kita makan otak dari hewan-hewan yang kita makan. Nah, kenapa bahan-bahan seperti ini bisa menciptakan otak yang berpikir? Kembali kita renungkan bahwa yang membuat itu bisa berpikir adalah karena dia diciptakan dari materi. Dari materi. Misalnya air, ada hidrogen dan oksigen, ada protein, ada nitrogen di dalamnya, ada fosfor, dan sebagainya. Nah, semua atom-atom itu adalah atom-atom yang memiliki kecerdasan. Bagaimana atom-atom bisa tercipta sebagai sesuatu yang memiliki kecerdasan? Kembali seperti ini yang kita kupas di masa lalu dan kita ingatkan kembali. Untuk pengupasannya, jadi Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi setiap ruang kosong di alam semesta ini. Lalu menunjukkan kemampuannya. Ketika dia menunjukkan kemampuannya, dia menjadi energi semesta. Karena energi adalah kemampuan melakukan usaha. Nah, energi itu kemudian memadat menjadi materi alam semesta berupa atom-atom. Sehingga dalam atom ini ada energi, ada kecerdasan yang mengisi ruang kosong. Dan materi itu sendiri adalah energi yang memadat. Dari sini kita paham bahwa bahan-bahan yang membentuk otak kita itu terdiri dari kecerdasan semesta, energi, dan materi yang semuanya sesungguhnya adalah kecerdasan semesta itu sendiri. Nah, energi ini bisa menjadi energi suara, bisa menjadi energi cahaya, berbagai warna ketika dibiaskan. Nah, jadi dari sini kunci yang kita tetap pegang, apapun yang kita ingin bahas, tetap pegang bahwa Tuhan sebagai kecerdasan semesta menunjukkan kemampuan sebagai energi, memadat sebagai materi. Dari sini kemudian kita akan paham bahwa tubuh manusia bukan hanya otak, seluruh tubuh manusia yang dibentuk oleh atom-atom ini adalah kecerdasan semesta yang memadat. Demikian juga otak kita. Nah, kemudian kecerdasan semesta Tuhan itu sendiri. Kemudian di dalam diri kita, di masing-masing diri kita membelah menjadi 3. Satu menjadi kecerdasan atas sadar atau jiwa kita. Kemudian menjadi kecerdasan sadar pada otak kita, mewujud sebagai pikiran.
dan menjadi kecerdasan bawah sadar pada setiap sel-sel tubuh kita. Bahkan setiap atom-atom yang menyusun sel-sel tubuh kita, di DNA kita, itu ada Tuhan sebagai kecerdasan bawah sadar. Dan di otak kita ada kecerdasan sadar. Sang jiwa itu sendiri yang tak berwujud adalah kecerdasan atas sadar. Tempat pikiran sadar kita mendapatkan bisikan-bisikan inspirasi dari sang roh dalam diri kita. Lalu dengan pikiran sadar kita bisa terkoneksi dengan tubuh kita untuk bisa menciptakan hormon-hormon yang menimbulkan stres karena kecemasan kita, karena kemarahan kita, atau kebencian kita, atau menciptakan hormon-hormon yang membahagiakan. Karena dengan pikiran sadar kita memasukkan sesuatu yang menyenangkan, yang penuh sukacita, yang penuh penerimaan dalam kehidupan ini. Nah, selain itu, kecerdasan atas sadar menjadi kecerdasan spiritual kita. Kecerdasan sadar menjadi kecerdasan intelektual kita, budi. Kecerdasan emosional itu terletak pada tubuh kita. Karena tubuh kita akan menciptakan dengan cerdas hormon-hormon yang dibutuhkan. Entah hormon yang membuat kita cemas, hormon yang membuat kita berani, hormon yang membuat kita penuh cinta, seperti oksitosin, hormon yang membuat kita kebal terhadap segala macam luka, yang disebut endorfin, segala macam nyeri. Nah, inilah bentuk-bentuk kecerdasan yang berdiam di dalam diri kita. Nah, kemudian karena pikiran sadar kita itu terdiri dari kecerdasan, disitulah dia memiliki kekuatan yang luar biasa, yang disebut sebagai daya ajaib pikiran kita. Kalau pikiran kita koneksikan, yang pikiran sadar kita yang ada di otak ini kita koneksikan dengan sang jiwa, kecerdasan atas sadar, maka kita akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang mengalirkan kebijaksanaan agar kita bisa menerima kenyataan dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita membutuhkan kekuatan-kekuatan untuk membangun takdir kita, menciptakan apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini, kita bisa mengkoneksikan diri kita dengan kecerdasan bawah sadar yang ada pada sel-sel tubuh kita, atom-atom yang ada pada tubuh kita. Karena dengan demikian kita juga mengkoneksikan diri kita dengan kecerdasan yang ada pada setiap materi yang ada pada diri orang lain, yang mengisi seluruh alam semesta ini, termasuk pada bumi, pada bintang-bintang, pada planet-planet, dan segala macam galaksi-galaksi. Inilah cara kita terkoneksi dengan pikiran sadar kita, terkoneksi dengan seluruh potensi yang ada di materi alam semesta dalam diri kita dan di luar diri kita, juga kepada Tuhan yang ada dalam diri kita sebagai sang jiwa, atau kepada Tuhan yang ada di luar diri kita sebagai sang maha kuasa. Nah, dengan demikian, sebagaimana halnya hewan-hewan di alam sana yang memiliki berkah tetapi juga menjadi bencana bagi dirinya, begitulah otak kita adalah berkah luar biasa bagi diri kita sebagai manusia, tetapi akan bisa menjadi sumber bencana bagi kita, bagi kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena otak kita itu akan menangkap pengetahuan. Dari pengetahuan akan tercipta persepsi. Dari persepsi akan muncul sikap. Dari sikap akan muncul perilaku. Perilaku menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi karakter, dan karakter menjadi takdir. Nah, itu sebabnya semua dimulai dari pengetahuan. Kebetulan hari ini hari Saraswati. Karena kita berhadapan dengan bumi, tinggal di bumi yang penuh dengan ciptaan, kita harus mengupas agar menemukan pengetahuan yang benar. Kalau kita mendapatkan pengetahuan yang salah berupa pembenaran demi pembenaran, maka persepsi kita akan dibentuk oleh persepsi berupa pembenaran-pembenaran. Maka sikap kita pun akan berupa sikap-sikap yang dikendalikan oleh ego-ego pembenaran dalam diri. Dan seterusnya. Maka takdir kita akan dibentuk oleh pengetahuan pembenaran. Apa yang terjadi? Kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Nah, kalau itu sudah terjadi, seberapapun kita mengamati sesuatu lewat mindfulness meditation, kita tidak akan benar-benar mendapatkan sesuatu di situ. Nah, ini hal lain tentang bagaimana rahasia kekuatan pikiran kita. Kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan kebijaksanaan atau pada mendapatkan kekuatan. Kita tahu bahwa pikiran sadar kita itu mempunyai potensi 12%. Sisanya 88% adalah kekuatan pada pikiran bawah sadar kita. Jadi kalau diibaratkan, pikiran sadar kita seperti Aladin.
Kemudian pikiran bawah sadar kita seperti jin. Ya, jadi apa yang menjadi perintah dari Aladin akan dipenuhi oleh jin dalam diri kita, yaitu pikiran bawah sadar kita. Sehingga dengan demikian kita harus hati-hati menggunakan pikiran sadar kita. Sayangnya selama ini pikiran sadar kita itu kita lebih banyak gunakan untuk mendengarkan bisikan-bisikan ego dalam diri kita. Sehingga semua hal yang kita dapatkan di dunia ini, kita beri label sebagai baik dan buruk, menyenangkan dan tidak menyenangkan, sukacita dan duka cita, sedih, gembira, dan segala bentuk dualitas-dualitas emosional yang justru berbalik menimbulkan penderitaan atau kebahagiaan pada diri kita sendiri. Akhirnya kita terjebak kepada putaran arus, karena kita tahu arus itu tercipta oleh aliran. Jadi arus listrik tercipta oleh aliran tinggi dan rendah, yaitu positif dan negatif. Arus air mengalir karena air mengalir dari tempat yang tinggi dan rendah. Jadi begitu kita melihat sesuatu berdasarkan tinggi rendah, harta dan kaya dan miskin, baik dan buruk, di situ akan terjadi aliran-aliran yang membuat kita terpusar ke dalam ego-ego itu seperti itu. Akhirnya pikiran kita disibukkan oleh pergolakan-pergolakan ego dalam diri kita. Akibatnya adalah pikiran kita yang sibuk dengan berbagai macam gejolak di dalam diri, baik gejolak pemikiran maupun gejolak rasa. Muncullah kemudian penyakit-penyakit seperti ini, yang 50% menjadi penyakit yang dipengaruhi oleh faktor spiritual. Faktor psikis 25%, faktor sosial 15% karena kita tidak bagus hubungan sosialnya, baik hubungan sosial di rumah, di kantor, dengan pasangan sendiri, dengan anak sendiri, sehingga interaksi sosial yang mengalami kebuntuan itu membuat kita sakit. Sama seperti orang-orang yang terisolasi pada masa pandemi ini, dia pertama sakit oleh isolasinya sendiri. Tapi jika tidak terisolasi, dia menimbulkan penyakit karena interaksi itu juga. Nah, ini kekacauan terjadi. Nah, dengan demikian, kuncinya adalah hati-hati dengan kekuatan pikiran kita. Dia bisa menjadi berkah, juga bisa menjadi bencana. Nah, sebelum kita masuk tentang kekuatan pikiran itu, satu lagi yang perlu diingatkan bahwa ketika jiwa kita atau kecerdasan atas sadar kita, sang jiwa, bertemu dengan tubuh kita sebagai materi yang berisi kecerdasan bawah sadar, maka di tengah-tengahnya ada pikiran atau manah yang membuat kita disebut manusia. Karena manah atau manas membuat kita menjadi manasya atau manusia. Ketika pikiran sadar ini lebih banyak kita gunakan untuk belajar kepada sang jiwa dalam diri, kecerdasan atas sadar yang memberikan inspirasi-inspirasi bijaksana, maka pikiran kita akan mendapatkan berkah-berkah kekuatan akal budi. Bila memperdalam lagi di kecerdasan spiritual, dia akan mendapatkan cita atau kesadaran murni. Sehingga sesungguhnya cita-cita itu adalah sesuatu yang diinginkan, yang datang dari kesadaran murni, bukan karena profesi, bukan karena itu menjanjikan uang dan sebagainya, tapi karena itu memang passion kita, datang dari kesadaran murni. Itulah cita-cita. Tetapi kalau pikiran sadar kita lebih banyak belajar kepada tubuh kita, kepada materi duniawi, maka yang muncul adalah reaksi-reaksi ahamkara atau ego dalam diri kita. Nah, hubungan tubuh dengan pikiran yang terus-menerus terjadi, dipengaruhi oleh apa yang tertangkap oleh panca indera, inilah kemudian menimbulkan gejolak-gejolak yang terasa sebagai gejolak-gejolak emosional dalam diri. Inilah yang menciptakan penderitaan-penderitaan dalam kehidupan yang dijalani oleh banyak orang. Sehingga kemudian dia membutuhkan sebuah momentum untuk menenangkan dirinya berupa meditasi. Nah, apa yang bisa kita dapatkan pada momen meditasi seperti itu? Ya, apapun cara meditasi yang kita pilih, mau duduk, mau berenam, mau menyelam, mau sambil menyapu. Kalau di Bali mereka sambil membuat sesajen. Itu cara-cara meditasi untuk membuat kita fokus pada apa yang kita kerjakan. Sehingga pikiran kita tidak kemana-mana. Karena pikiran itu seperti monyet liar. Kalau tidak dibiarkan atau diberikan pekerjaan, dia akan fokus kemana-mana. Tapi begitu diberikan pekerjaan, dia akan fokus pada apa yang dikerjakan. Bukan pada apa yang sekilas-sekilas dia lihat untuk dia jadikan bahan dalam berproses pikir. Nah,
kita tahu bahwa gelombang otak manusia, gelombang otak kita itu ada setidak-tidaknya ada 5. Ada gelombang gamma. Tapi yang paling sering muncul apa yang kita miliki adalah gelombang beta, gelombang sibuk. Nah, ketika kita mengalami perdebatan atau melakukan kerja, tidak bisa istirahat dan sebagainya, gelombang otak kita itu gelombang sibuk, gelombang beta. Seperti putaran cakram kilometer listrik yang kenceng kalau semua alat-alat hidup. Jadi kalau seluruh panca indera kita hidup, otak kita akan melakukan proses berpikir untuk mengolah apa yang ditangkap oleh panca indera kita melalui mata, telinga, hidung, lidah, dan alat-alat perasa di tubuh kita. Tetapi begitu kita tidak terlalu membiarkan pikiran kita berproses, memikirkan hal-hal yang kita lihat, kita dengar, atau kita alami dengan panca indera kita, tetapi kita hanya diam, fokus mengamati, tanpa menciptakan proses berpikir, maka pikiran kita akan turun gelombangnya dari beta ke alfa, bahkan lebih tenang lagi ke theta. Nah, gelombang alfa theta ini adalah gelombang meditatif. Sementara ketika kita masuk ke gelombang delta, kita tertidur di sini. Itu sebabnya orang-orang yang sibuk memikirkan masalah-masalah duniawi, sibuk memikirkan hutang, sibuk memikirkan masalah kehidupan, sibuk memikirkan emosi, dia sulit mendapatkan ketenangan, apalagi tidur yang nyenyak, karena dia sibuk terbangun terus, terjaga terus oleh gelombang beta pikirannya. Meditasi itu seperti memasuki sebuah ruang rahasia, seperti kita masuk ke dalam lift. Nah, setelah kita masuk ke dalam lift yang terbuka pada saat kita meditasi, pertanyaannya adalah, apakah kita ingin menekan tombol yang menuju ke lantai atas, yaitu kecerdasan atas sadar, ataukah kita ingin turun ke lantai yang lebih bawah, ke basement, yaitu kecerdasan bawah sadar tubuh kita. Atau kita hanya ingin berdiam di ruang lift itu sendiri, tanpa ingin ke atas, tidak pula ingin ke bawah. Nah, orang-orang yang berdiam di meditasi mindfulness itu seperti masuk ke dalam lift, tidak untuk ke atas, tidak untuk ke bawah, tapi hanya untuk diam mengamati dirinya ada di dalam lift, ruang lift itu. Nah, itulah meditasi mindfulness. Jadi ketika kita melakukan meditasi mindfulness dengan berbekal pemahaman-pemahaman, maka kita hanya akan mengamati. Persis seperti gini, ketika kita sudah paham angka 6 dan itu bisa terlihat sebagai angka 9, lalu kita melihat ada orang berdebat, yang satu mengatakan itu angka 6, yang satu mengatakan itu angka 9, kita yang sudah tahu hanya akan tersenyum mengamati perdebatan mereka yang tidak ada gunanya. Atau ketika kita bukan orang buta yang sedang memegang gajah, lalu kita dengar perdebatan dari orang-orang buta yang sedang memegang gajah, dan mengatakan gajah itu seperti apa, sesuai dengan apa yang dia pegang. Di situ kita yang mata yang sudah terbuka, sudah mengerti apa itu gajah, hanya akan menjadi pengamat yang tersenyum tanpa perlu membela siapapun, karena kita paham bahwa yang satu berkata sesuai dengan apa yang dilihat dan dipegang. Yang satu lagi berkata sama sesuai dengan apa yang dilihat dan dipegang. Tapi karena kita sudah memahami semuanya, kita hanya menjadi pengamat yang tersenyum atas gejolak-gejolak yang sedang mereka hadapi. Nah, jadi kunci menjadi pemeditasi yang tenang dalam meditasi mindfulness adalah memiliki pemahaman yang mendalam terhadap segala dualitas. Karena apa yang disebut buruk adalah baik. Apa yang disebut baik adalah buruk. Karena tergantung ruang dan waktunya. Misalnya begini, kalau ada orang melempar sekarung kotoran sapi ke rumah kita, tentu itu bisa menjadi sesuatu yang buruk. Tetapi kalau itu rumah petani, itu bukan hal yang buruk, karena yang melempar itu adalah pedagang pupuk yang melempar berkarung-karung ke dalam rumahnya. Itu bisa menjadi baik. Tetapi kalau lemparannya sampai ke tempat sucinya, nah itu menjadi hal yang buruk. Jadi hanya perbedaan ruang dan waktu. Hal yang baik bisa berubah menjadi buruk. Hal yang buruk bisa terasa sebagai sesuatu yang baik. Nah, dengan demikian, kalau kita tidak membiarkan pikiran kita
bergejolak oleh penilaian baik dan buruk itu, maka kita hanya akan fokus bahwa itu adalah pupuk. Manfaatnya apa? Ketika dia jatuh, misalnya di tempat suci, dan kita tahu manfaatnya adalah untuk pupuk, maka mungkin di tempat suci itu kita buang dia. Siapa tahu di sana ada pepohonan yang memerlukan pupuk. Jadi kotoran sapi kita tidak sebut sebagai kotoran yang menodai tempat suci, tetapi sebagai pupuk yang akan menyuburkan pohon-pohon di tempat suci itu sendiri. Nah, inilah cara kita untuk belajar mengamati sesuatu tanpa membiarkan reaksi ego kita bereaksi lebih cepat. Kenapa demikian? Karena pikiran kita tidak lagi bertanya. Jangan lupa, setiap pikiran yang bertanya, karena dia tidak bisa menerima, muncullah reaksi-reaksi ego. Reaksi ego akan mengatakan baik atau buruk, dan di situ pergolakan terjadi. Emosi-emosi terjadi, dan kita menderita oleh segala macam emosi yang kemudian muncul dalam diri kita. Dengan demikian, Bapak Ibu, kunci semuanya adalah miliki pemahaman. Itu sebabnya saya terus-menerus berbagi pengetahuan. Karena saya menemukan banyak orang yang rajin meditasi, tetapi setelah meditasi, dia tidak mampu menjadi pengamat. Dia mungkin hebat menjadi pengamat ketika dia duduk memejamkan mata, menjadi tenang. Tapi begitu dia membuka mata, dia tidak mampu mengendalikan proses pikir dari apa yang dia lihat, proses pikir dari apa yang dia dengar. Kemudian dia menjadi kekacauan kembali di dalam dirinya. Nah, itu sebabnya apapun yang terjadi, entah gelap, entah terang, begitu kita memiliki cahaya pengetahuan di dalam diri kita, yang gelap akan menjadi terang, yang terang akan bertambah terang. Nah, itu kuncinya adalah miliki pengetahuan sebagai sumber cahaya terang di dalam diri kita. Karena dalam ajaran Hindu, pengetahuan disebut sebagai widya, sementara kegelapan disebut sebagai avidya. Jadi terang adalah gelap adalah ketika tidak ada pengetahuan. Sehingga kalau sudah ada gelap di dalam diri kita, terang yang datang dari luar tidak akan mampu untuk membuatnya menjadi lebih terang. Apalagi kegelapan yang datang membuatnya bertambah gelap. Berbeda dengan terang yang sudah benderang dalam diri kita. Semua yang datang akan menjadi lebih terang. Yang gelap menjadi diterangi. Nah, itu sebabnya di momentum Hari Raya Saraswati ini, kalau kita sudah memiliki pengetahuan, maka setiap hal yang kita amati akan kita lihat sebagai pengetahuan, sebagai widya. Dan begitu widya itu kita rentangkan, di situ kita akan berkata pada setiap ciptaan, Widi, iya, Widi itu Tuhan. Jadi widya, jadi widya, Tuhan ya, seperti itu. Setiap kali kita melihat sesuatu yang tercipta di bumi ini, kita melihatnya sebagai Dewi Saraswati, sebagai pengetahuan, lalu kita akan melihat widya di sana, dan kita akan berkata, widya. Nah, disitulah kita akan melihat widya yang sama, pengetahuan yang sama, ada di setiap ciptaan ini. Itulah cara lain kita untuk menangkap kehadiran Tuhan di mana-mana lewat mindfulness meditation. Selain untuk menenangkan diri kita, dengan pengetahuan juga menangkap pengetahuan yang tersembunyi di setiap ciptaan yang ada di kehidupan. Nah, itu kira-kira bahan pertama yang bisa saya bagikan tentang mindfulness meditation. Nanti silahkan ditanyakan untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih mendalam. Saya tumen-tumen mendapatkan aliran tentang ini. Syukur-syukur kalau ini sudah direkam, sehingga saya juga bisa mendengarkan kembali. Terima kasih banyak, Bu Sri. Terima kasih banyak, Mbak Putri, untuk acara hari ini. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Wayan, Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya boleh di drop di kolom chat. Oh, ada yang sudah raise hand, Ibu Inun. Silahkan Ibu, boleh langsung open mic dan open video. Ya. Terima kasih, maaf saya belum merubah background ini, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Ibu, silahkan Ibu. Terima kasih, luar biasa
sejak Pak Wayan bertutur, saya itu tertegun. Ada sesuatu yang menggugah ulang apa yang pernah saya rekam tentang cosmic consciousness. Kesadaran terhadap semesta adalah kesadaran kita terhadap Dia. Dan ini sangat paralel dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wayan dalam perspektif Hindu. Sangat luar biasa. Kebetulan gagasan kesadaran kosmik ini juga digagas oleh seorang psikiater Kanada, saya lupa namanya, Richard Moribuk kalau nggak salah, dan itu sempat menjadi sedikit cerita ya Pak, karena saya pengen ini menjadi ketersambungan dan saya berharap ada terus pengayaan dari Pak Wayan. Ini sempat saya jadikan teori disertasi saya sebagai teori bahwa kenapa banyak ketimpangan relasi di antara sesama ciptaan karena ketidakadanya kesadaran terhadap ciptaan sebagai kehadiran Tuhan. Itu poin pertama. Yang kedua, ketidaksadaran kita terhadap alam ini sebagai kehadiran Tuhan yang berpunca dari cinta dan pengetahuan itu kemudian menjadikan kita itu tidak ada rasa, tidak ada sentuhan pengetahuan, tidak ada sentuhan kedamaian, tidak ada sentuhan yang itu semuanya bersumber dari cinta. Akhirnya saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Wayan ini luar biasa. Boleh nggak ini dijadikan sebuah teori bahwa dengan mindfulness meditation ini sebenarnya sebuah spirit, sebuah gagasan yang tidak hanya sekedar bagaimana kita beryoga dalam pemahaman yoga fisik, tetapi ini menuntun sebuah kesadaran dari kesadaran fisik, kesadaran psikologis, dan kesadaran jiwa. Dan ini nanti akan paralel dengan ajaran-ajaran wisdom di agama Islam atau Kristiani atau Hindu atau yang lain. Ini request saya ya Pak Wayan. Request saya itu untuk dijadikan sebuah teori. Yang kedua, saya mohon informasi tentang buku-buku yang sudah dipublish. Jadi saya mengambil sisi knowledge-nya ya Pak Wayan. Saya belum terbiasa meditasi, belum terbiasa yoga. Jadi saya benar-benar dalam tataran dangkal yang sedang kolek pengetahuan sebagai sesuatu yang mencerahkan dan menenangkan agar kita memiliki wisdom. Terima kasih Bu Putri. Bu. Oke, Bu Eka saya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Wayan. Mudah-mudahan ini berlanjut ya. Energi kita sama, mudah-mudahan frekuensi kita juga sama. Meskipun berbeda cara sudut pandang, tetapi yang dituju satu yaitu highest consciousness. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Inun. Itu pertanyaan luar biasa dan melengkapi apa yang didapatkan oleh orang-orang Barat. Saya juga mengalami jawaban-jawaban seperti ini karena saya juga diberkahi untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan itu tanpa saya pernah cari. Walaupun saya cari di dunia kedokteran, saya nggak ketemu. Tapi ketika seluruh bekal-bekal itu disatukan oleh sesuatu yang lain dalam kuasa yang lebih tinggi, tiba-tiba seluruh bahan-bahan itu tiba-tiba menjadi satu. Sama seperti sebagai orang awam yang tidak tahu bagaimana membuat bangunan, tugas kita hanya mengumpulkan uang, mengumpulkan bahan-bahan bakunya, lalu arsitek dan tukang-tukang yang menciptakan itu menjadi bangunan. Nah, tugas kita sebagai pikiran sadar adalah mengumpulkan bahan-bahan pengetahuan, sampai kemudian kecerdasan atas sadar dalam diri kita meramu seluruh pengetahuan itu menjadi sesuatu yang blowing mind blowing, yang membuat kemudian kita
mengalami ledakan kesadaran oleh apa yang sebelumnya tidak kita pahami. Nah, hal-hal seperti ini sudah saya tulis sebagai buku-buku yang pertama, buku mengaji ke dalam diri, yaitu sebagaimana di Islam dikatakan ia yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Di situ kemudian tertulis sebagai buku dunia tanpa suara, untuk belajar mengenal apa yang ada di dalam diri kita, belajar mengenal pesan-pesan Tuhan pada tubuh kita. Lalu dia menjadi buku Saat Semesta Bicara, dan ketika dia menyebut dirinya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas, di situ saya paham bagaimana ciptaan itu terjadi. Dia kemudian menjadi buku Tuhan Segala Agama, sampai kemudian dikupas lebih mendalam lagi bagaimana sang kecerdasan semesta tak terbatas mulai menciptakan dari kekosongan hingga ada materi-materi yang membentuk alam semesta ini, baik menjadi planet maupun materi-materi yang membentuk makhluk-makhluk yang mengisi planet-planet itu. Disitulah saya paham tentang kecerdasan semesta, energi, dan materi, yang kemudian menjadi buku Rahasiamu Rahasiaku. Nah, di awal tadi saya sempat menceritakan tentang bagaimana kecerdasan semesta tak terbatas ketika menunjukkan kemampuannya menjadi energi. Energi itu bisa menjadi cahaya, energi suara, atau energi elektromagnet, atau yang lain-lainnya. Ketika menjadi energi cahaya, orang Bali menyebutnya sebagai div, atau orang bahasa Sanskerta menyebutnya div. Div kemudian menjadi dewa, sehingga orang Bali memuja wujud Tuhan sebagai dewa-dewa, artinya cahaya-cahaya dengan warna-warninya. Di Islam barangkali disebut sebagai Nur, Nur Muhammad, Nurullah, Nur Allah, dan Nur Insan. Kemudian ketika menjadi suara, kita bisa menjumpai Tuhan sebagai suara musik yang menenangkan, suara-suara yang membantu kita terhubung lewat meditasi. Ya, makanya orang yang meditasi itu bisa mengalami ketenangan ketika mengamati cahaya, entah cahaya matahari, cahaya lilin, cahaya dupa, cahaya apa saja, cahaya bintang di kegelapan, karena cahaya itu sendiri adalah energi. Energi itu sendiri adalah kemampuannya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Dan ketika orang meditasi mendengarkan aliran air, mendengarkan suara burung, mendengarkan hembusan angin, mendengarkan suara nafas dalam dirinya, dia sedang mendengarkan energi suara yang juga merupakan manifestasi dari kecerdasan semesta tak terbatas itu sendiri. Nah, ini yang membuat kita bisa terhubung dengan Tuhan hanya lewat mengamati suara. Dan ketika energi-energi itu memadat menjadi materi, kemudian materi-materi tercipta sebagai beragam bentuk ciptaan, entah bunga, entah rerumputan, entah awan, entah indahnya bulu-bulu burung. Ketika kita mengamati semua itu, kita pun akan terhubung dengan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, what a wonderful world." Jadi dengan demikian kita terhubung dengan Tuhan sebagai pencipta lewat ciptaannya. Sama dengan kita terhubung dengan kekaguman kita pada seorang penyanyi lewat lagu-lagu yang dia nyanyikan. Begitulah kita terhubung dengan sang pencipta lewat ciptaannya dalam bentuk materi yang memiliki keindahan-keindahan, atau lewat pengetahuan yang merupakan kupasan dari seluruh materi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada materi itu. Atau lewat energi-energi cahaya, entah kita menikmati cahaya pelangi, kita merasa bersyukur oleh cahaya matahari yang datang pagi-pagi menyambut kita, atau bahkan kita bersyukur pada cahaya petir yang menggelegar, yang menjanjikan badai yang datang ketika musim terlalu lama dipenuhi oleh kemarau yang kering. Ya, dengan demikian kita bisa melihat di segala tempat kita menghadap, di situ ada Tuhan. Seperti kita melihat Tuhan dalam diri setiap orang. Al-insan ciri wa ana ciruhu. Ketika kita melihat Tuhan di mana-mana dalam setiap materi yang ada di depan kita, di hadapan kita, maka kita sadar bahwa sekalipun kita berdoa kebaikan kepada Tuhan yang tak terlihat di alam semesta ini, tapi begitu kita menyakiti orang-orang yang terbentuk oleh materi-materi atom yang di dalamnya ada Tuhan, yang di pikiran sadarnya juga ada kecerdasan Tuhan, yang di jiwa yang memberi hidup pada makhluk hidup dan orang-orang itu juga ada Tuhan sebagai kecerdasan atas sadar.
kita memberikan doa yang berbalik menyakiti mereka. Lalu kita berharap doa kita ke langit ketujuh akan diterima dengan cara yang sama. Bagaimana bisa? Nah, ini yang sering terjadi. Kita berdoa supaya kita diberi keselamatan oleh Tuhan di langit, tapi kita justru tidak menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang di dalamnya ada Tuhan, di dalamnya ada ciptaan. Ya, jadi kita seperti mencoba untuk mendapatkan nasi goreng, tetapi kita memberikan bahan-bahan untuk dicampur menjadi jamu. Bagaimana caranya? Coba kita berikan kunir, kencur, kemudian kita jahe dan sebagainya. Lalu kita minta tukang masak yang ahli itu untuk menciptakan nasi goreng. Rasanya susah. Paling-paling yang datang kalau tidak bajigur yang lain-lain. Nah, artinya apa? Kalau kita meminta Tuhan di langit memberikan kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman kepada kehidupan kita, tetapi kepada bahan-bahan yang kita kumpulkan di dunia ini adalah kemarahan pada orang lain, kebencian kepada orang lain, iri hati kepada orang lain. Bagaimana Tuhan di langit akan menciptakan kehidupan kita di bumi, berisi kehidupan yang penuh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Sama sia-sianya dengan hal seperti itu. Bagaimana caranya menanam biji mangga agar tumbuh pohon padi dan berbuah beras? Bagaimana caranya menanam menginginkan buah kelapa dengan melempar ke bumi ini biji mangga? Nah, artinya bumi ini adalah tempat kita bercocok tanam. Tubuh ini adalah juga tempat kita bercocok tanam. Tempat kita bercocok tanam pada tubuh ini harus kita pikirkan apa yang kita tanam lewat pikiran, sikap, kata-kata, tindakan kita. Atau yang kita tanam kepada bumi ini, di mana di dalamnya ada orang-orang yang juga merupakan bagian dari bumi itu sendiri. Kalau kita menanam benih-benih kebencian kepada bumi dan isinya, kepada orang-orang, kepada makhluk-makhluk di dalamnya, kita tanam benih-benih iri hati di dalamnya, bagaimana mungkin mereka akan menumbuhkan pohon-pohon kebahagiaan, pohon-pohon sukacita, pohon-pohon kedamaian? Ya, ini contoh-contoh bagaimana hal-hal seperti ini sesungguhnya adalah hal-hal sederhana yang diajarkan oleh agama. Cuman ketika dijadikan sesuatu yang rumit, kita merumitkan ajaran-ajaran yang mengajak kita untuk hidup sederhana dalam kehidupan ini, untuk mencapai kebahagiaan. Kira-kira seperti itu sederhananya, Ibu Inun. Ya, kurang lebihnya mungkin tersambung apa tidak, itu yang dialirkan sebagai bahan-bahan tambahan untuk perenungan. Terima kasih, Bu Inun. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Wayan. Silahkan Pak Adi yang sudah raise hand. Baru nanti saya lanjut ke yang chat. Terima kasih Mbak Sri. Selamat sore Bli Wayan. Selamat sore Pak Adi. Apa kabar? Lama nggak jumpa Pak Adi. Iya. Terakhir dulu ketemu lama di Jogja. Ya. Saya selalu terkesan dengan ucapan Bli Wayan dan sampai membaca buku, salah satunya Saat Semesta Bicara. Nah, ini sangat berkorelasi dengan apa yang saya lakukan. Saya sebagai umat Muslim, dan saya selalu korelasikan apa yang ada dalam buku Semesta Bicara dengan Al-Quran. Salah satunya saya mencoba memilih surat Al-Kauniyah. Itu bicara tentang alam semesta. Jadi luar biasa. Jadi memang saya sebagai kebetulan juga dosen juga dan peneliti serta perancang teknologi itu menjadi sangat lebih yakin bahwa kita paling tidak saya mencoba untuk memahami lingkungan yang ada di sekelilingnya. Nah, dalam melaksanakan kegiatan saya, ini saya juga sebetulnya tadi saya mengucapkan juga Hari Saraswati, Hari Ilmu Pengetahuan. Saya kebetulan memiliki lukisan yang nggak betul besar, tapi itu memaknai banyak kegiatan saya. Nah, jadi begini, dalam mengembangkan suatu kebetulan saya juga bagaimana memanfaatkan suatu limbah, ini saya hanya cerita aja satu bagian saja, untuk kemudian bermanfaat.
dan kemudian bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Tapi kemudian karena begitu kadang-kadang rumitnya peralatan yang ada di sini, yang kami buat dalam tim, itu banyak benturan-benturan yang saya alami antara wisdom yang ada dalam diri saya maupun juga bagaimana memecahkan persoalan yang ada dalam mengembangkan suatu pemanfaatan limbah, katakanlah limbah sekam padi menjadi listrik. Walaupun sudah hampir 60%, tapi merasa banyak persoalan-persoalan yang saya hadapi karena harus berpikir dan kemudian bagaimana mengalirkan wisdom saya dalam tadi batin yang untuk kemudian berbicara lebih membantu dalam pola pemikiran saya itu kadang-kadang agak tersendat. Jadi saya sering membaca bolak-balik antara saat semesta berbicara itu luar biasa dan juga berbagai ayat Al-Quran yang saya baca dan itu memang ada hubungannya. Teman kadang-kadang saya merasakan adanya keterbatasan dari diri saya. Nah ini mohon pencerahan dari beliau Wayan. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Prof. Adi. Pertanyaannya luar biasa. Bagaimana kita mengkoneksikan diri kita dengan kecerdasan semesta tak terbatas, baik yang ada di dalam diri kita atau yang ada di luar diri kita pada setiap ciptaan itu untuk membuat kita menemukan jawaban-jawaban atas apa yang akan kita lakukan. Kita tahu bahwa Newton menemukan hukum gravitasi karena Tuhan hadir sebagai ciptaannya berupa buah apel. Archimedes mendapatkan pengetahuan tentang hukum tekanan air ketika Tuhan hadir sebagai sabun yang jatuh. Dan saya memahami seluruh ciptaan ini lewat Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas ketika bunga alamanda terjatuh. Benjamin Franklin kalau tidak salah juga menemukan itu ketika menemukan listrik ketika dia menaikkan layangan dan layangannya tersamar oleh petir. Ada banyak hal-hal di kehidupan ini menjadi sarana bagi Tuhan untuk memberikan jawaban-jawaban. Sama seperti handphone yang kita miliki yang cerdas saat itu juga dimulai dari sesuatu yang tampak tidak kebetulan, sesuatu yang tampak tak sengaja terjadi. Sehingga terus berkembang, hal-hal sederhana seperti itu. Sama dengan orang-orang menciptakan bahan bakar minyak. Itu mungkin tanpa sengaja terjadi retakan di bumi oleh karena gempa. Lalu keluar minyak bumi dari fosil-fosil yang tersimpan itu. Kemudian ternyata menciptakan kobaran api. Lalu orang berpikir bahwa apa yang datang dari bumi itu ternyata bisa menjadi bahan bakar. Kalau sebelumnya orang berburu ikan paus untuk dijadikan lilin, dicari minyaknya untuk dijadikan lilin dan bahan bakar, kemudian orang berlomba-lomba mencari minyak bumi yang ada di retakan-retakan di bawah bumi. Nah, apa yang kemudian kita pikirkan di situ? Bahwa ternyata selain Tuhan memberikan jawaban-jawaban tanpa kita sadari, hanya kita butuh ketenangan, kadang-kadang tidak membutuhkan pemikiran apa-apa, karena Tuhan sebagai kecerdasan semesta akan mengisi ruang kosong. Maka pikiran yang kadang-kadang kosong, tidak sibuk dengan beta itu. Justru kadang-kadang di situ dia mendapatkan. Newton mendapatkannya ketika santai duduk di bawah pohon apel, bukan di depan di ruang perpustakaan yang penuh dengan buku-buku. Nah, Archimedes juga ketika berendam di bathtub, dia mendapatkan ketenangan dan di situ dia mendapatkan aliran pengetahuan. Bukan di tempat-tempat di mana pengetahuan banyak yang membuat pikiran sibuk bekerja. Kadang-kadang hanya dengan dia merenung, mengamati sesuatu, kita menikmati apa yang kita lihat. Tiba-tiba di situ akan muncul aliran pengetahuan yang mungkin menjawab apa yang kita butuhkan. Nah itu. Nah, selain itu yang perlu kita pikirkan sebagai seorang ilmuwan dalam kehidupan ini adalah satu kunci sederhana yang pernah dialirkan. Every solution will bring another problem. Setiap solusi yang kita anggap kita temukan untuk menyelesaikan sebuah masalah, selanjutnya akan menimbulkan masalah baru. Motor bensin, motor bahan bakar fosil, itu solusi untuk mempercepat pergerakan manusia di bumi ini.
untuk membuat manusia bisa berlari kencang seperti citah, bahkan melampaui kecepatan citah, dengan ditemukannya roda yang bermesin kemudian membutuhkan bahan bakar fosil. Itu solusi yang kemudian menyebabkan negara-negara berebutan bahan bakar fosil dan menyebabkan terjadi begitu banyak pertempuran antar negara, antara adik kuasa dengan negara-negara lain lewat jual beli bahan-bahan bakar minyak. Itu. Ketika orang-orang kaya ingin berbahagia dengan sesuatu yang berkilauan, maka emas menjadi solusinya. Lalu terjadi penambangan emas, penambangan intan, yang kemudian merusak lingkungan. Ketika orang-orang takut memiliki makanan-makanan yang kotor, basi, dan sebagainya, orang-orang kemudian menciptakan plastik yang bisa menutupnya, membungkusnya, atau air yang bersih lewat botol minuman. Itu solusi yang kemudian menjadi masalah berikutnya bagi lingkungan ini. Tetapi kecerdasan orang-orang bisa mengubah masalah berikutnya itu kembali menjadi solusi. Misalnya, kita membutuhkan aspal. Plastik bisa dijadikan semacam aspal. Plastik bisa dijadikan sebagai alat untuk menciptakan hotel terapung dan sebagainya. Jadi, every solution will bring another problem. If we clever enough, problem will be another solution. Akan selalu begitu. Ya. Ketika kita membutuhkan energi listrik dan kita tidak mendapatkan dari bahan bakar minyak, kita bisa mengolah sekam-sekam ini untuk menjadi bahan bakar. Itu solusinya. Tapi nanti akan muncul masalah baru ketika kita mengolah sekam ini. Coba nanti lihat. Jadi selalu kita siapkan. Solusi ini akan menimbulkan masalah baru. Tetapi dari masalah itu akan muncul lagi solusi berikutnya. Akan terus begitu. Kenapa demikian? Karena di semesta ini, solusi dan masalah adalah bagian dari cara alam untuk terus membuat kita mengembangkan kecerdasan-kecerdasan yang ada dalam pikiran sadar kita. Sehingga membuat sang jiwa bertumbuh dalam kemampuannya mencipta seperti asalnya sendiri, yaitu Sang Maha Pencipta. Nah, jadi dengan cara demikian, kita bisa terkoneksi dengan kecerdasan semesta tak terbatas di luar diri kita. Satu, dengan mendiamkan pikiran, hanya dengan mengamati ciptaan. Karena kadang-kadang ciptaan itu memberikan kita jawaban, karena ada Tuhan di dalamnya. Dan prinsipnya lagi adalah bahwa jika penyakit datang, di sebelah penyakit itu akan ada penyembuhnya. Itu sebabnya api yang membakar dan cahaya yang menerangi itu menjadi satu. Atau kalau kita lihat lampu di atas kita, dia menerangi ke bawah, tapi di baliknya biasanya gelap. Jadi gelap dan terang itu dua sisi yang berpasangan. Solusi dan masalah itu tinggal bolak-balik saja. Penyakit dan penyembuhnya juga ada bolak-balik di situ. Nah, kunci-kunci itu perlu dipegang ketika kita melakukan apapun di kehidupan bumi ini. Kira-kira seperti itu, Pak Prof. Adi. Mudah-mudahan jadi bahan perenungan. Ya, terima kasih. Ya, Prof. Kalau bicara ini mungkin rasanya tanpa sengaja bisa panjang, tapi saya batasilah. Terima kasih sekali, Bu Nusri. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Pak Wayan, pertanyaan berikutnya dari chat, dari ini Pak Nyoman Chandra. Ya. Mohon izin guru, saya baru belajar meditasi. Di saat meditasi dengan mata yang terpejam, justru banyak pikiran yang datang sehingga saya tidak bisa fokus. Mungkin pikiran ini apakah dari ego atau kepentingan atau pikiran kebenaran. Berbeda dengan di saat saya mencoba meditasi dengan mata terbuka. Bagaimana kita bisa membedakan mana pikiran kebenaran atau ego? Gitu Pak Wayan. Ya, betul. Bagus Pak Nyoman, pertanyaannya bagus. Betul. Nah, jadi begini, pikiran itu kan seperti monyet liar. Ketika dia tidak ada kerjaan, dia akan lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Begitu diberikan pekerjaan, maka dia akan fokus pada pekerjaan itu. Misalnya ketika kita berikan dia kacang, maka dia fokus makan kacang. Yang tadinya lompat sana, lompat sini, dia fokus makan kacang. Nah, setiap hari sebelum kita bermeditasi dengan memejamkan mata kita, telinga kita, seluruh organ kita sudah mendapatkan input dari panca indera. Hanya saja belum diolah oleh pikiran kita, karena dia hanya mengumpulkan bahan-bahan.
Ketika dia duduk meditasi dan memejamkan mata, yang terjadi adalah bahan-bahan tadi itu yang tidak sempat diolah, kemudian diolah menjadi ingatan, menjadi proses berpikir. Sehingga banyak orang yang ketika duduk meditasi, malah pikirannya sibuk kemana-mana. Kenapa demikian? Karena apa yang tadi masuk sebelum dia meditasi, itu belum sempat diolah. Sehingga apa yang muncul masih menjadi pertanyaan, apa yang datang masih menjadi kegalauan. Sehingga itu masih berkutat. Maka ketika dia duduk dengan membuka mata dan memfokuskan pikirannya, dia memberikan satu pekerjaan kepada satu panca inderanya. Persis seperti kilometer listrik kalau dimatikan semuanya, tapi hanya satu yang dihidupkan, dia masih berputar tapi pelan. Seperti gelombang pikiran yang menuju alfa theta, tetap bergerak tetapi sedikit karena hanya diberikan satu pekerjaan yang khusus. Ya, makanya banyak orang-orang belajar meditasi itu, dia membuka matanya sedikit sambil menatap ujung hidung, ada yang demikian. Ada yang membuka mata lalu menatap cahaya lilin atau cahaya dupa, sehingga begitu pikirannya kemana-mana, dia kembali kepada cahaya lilin. Ketika dia menatap cahaya lilin, dia tidak akan memiliki pertanyaan apa-apa, karena dia sudah mengerti itu cahaya lilin. Nah, sesekali pertanyaan muncul, dia tidak akan merasa penting pertanyaan itu, dan kembali lagi hanya menjadi penonton, hanya memberi panca inderanya memasukkan sesuatu kepada pikiran yang tidak perlu diproses pikir. Nah, jadi pikirannya diam karena matanya menatap sesuatu yang tak perlu dipikirkan. Tapi begitu mata terpejam, tidak ada yang masuk melalui panca indera, tetapi yang tadi tersimpan di dalam pikiran itu yang diolah oleh pikiran yang tidak bisa diam sebelum dia tertidur. Nah, itu sebabnya ada orang yang menutup mata ketika meditasi, dia gunakan telinganya untuk mendengar suara. Ada yang mendengarkan suara denting genta, ada yang mendengarkan suara ketukan. Kalau di Zen dia pakai ketukan, ketuk begitu. Atau ada yang mendengarkan sesuatu dari dalam dirinya, dia fokus mendengar aliran napas masuk dan keluar. Intinya adalah supaya pikiran tidak kemana-mana, karena dia harus fokus membantu telinga atau panca indera yang lain merasakan. Atau ada yang tidak mendengar apa-apa, menutup mata, tetapi menggerakkan tangannya dengan menyentuh takik genitri atau rosario atau tasbih. Sehingga di situ tangannya, salah satu panca indera kita, akan mengalirkan terus-menerus sensasi-sensasi impuls-impuls listrik ke dalam otak kita. Sehingga pikiran hanya fokus kepada itu. Entah menghitung dan sebagainya. Nah, itu artinya apa? Artinya tetap memberikan pikiran pekerjaan, tetapi tidak memberikan pekerjaan yang perlu diolah oleh pikiran. Di sini pikiran menjadi lebih tenang, lebih mudah mencapai alfa theta, sehingga lebih mudah mencapai kedamaian. Nah, orang-orang yogi di puncak Himalaya itu mencapai itu dengan fokus meditasi, sehingga tersemprotkan serotonin yang membahagiakan dalam dirinya. Orang di Bali diajak fokus untuk mendengar suara musik ketika sembahyang di pura, mendengar suara musik, menonton sesuatu, sehingga dia mengalami tawa. Ketika dia tertawa, terjadi semprotan yang sama, semprotan serotonin yang membahagiakan. Nah, itu sebabnya upacara di Bali penuh kegemerlapan, kegeriapan. Sehingga di sana ada energi cahaya berupa warna-warni sesajen, warna-warni pakaian orang, ada suara, beragam suara. Nah, itu kemudian membuat dia fokus kepada hal-hal seperti itu. Tidak memikirkan apa yang tadi di rumahnya, di kantornya, tetapi dia fokus pada hiburan, fokus pada aluran suara yang menenangkan, fokus pada denting gentanya pendeta. Sehingga itulah bentuk-bentuk meditasi ketika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Cukup duduk di pura, mendengarkan orang melandunkan denting genta. Itu salah satu cara ketika kita susah mengalami meditasi dan fokus saat menutup mata. Ya, itu salah satu cara. Boleh pakai suara musik, boleh pakai suara air, boleh suara napas dalam diri kita. Lalu bagaimana membedakan itu pembenaran apa kebenaran? Bisikan kebenaran biasanya muncul sebagai kilasan pertama ketika pikiran belum bertanya. Tetapi begitu pikiran bertanya dengan sebuah penilaian dan muatan,
penilaian baik buruk, kemudian menguatkan agar terhindar dari baik dan buruk, di situ kemudian ego akan muncul. Nah, ciri-ciri ego muncul adalah dia melihat hanya dari satu sisi, sehingga dia kehilangan kebijaksanaan, dia kehilangan wise, karena dia hanya melihat dari satu sisi. Itulah ciri-ciri pembenaran. Tapi kebenaran akan melihat segala sesuatu dari dua sisi, sehingga tidak menyalahkan apapun, melainkan mencoba untuk mengerti. Nah, jadi ciri-ciri suara-suara dari kecerdasan jiwa kita itu penuh permakluman atas apapun yang biasanya ditolak oleh pikiran sadar kita yang terjebak oleh bisikan-bisikan pembenaran-pembenaran ego dalam diri kita. Kira-kira seperti itu, Pak Man. Kira-kira seperti itu. Yang lain barangkali ada lagi, silakan. Ya, terima kasih Pak Wayan. Ini 2 pertanyaan terakhir, saya bacakan yang dari Bu Ani Samba dulu, karena mirip dengan yang tadi. Pak Dokter, sering dalam meditasi monkey mind menguasai 50% durasi. Bahkan kadang menguras energi, justru di saat suasana paling hening. Apakah karena ego yang berusaha mengendalikannya, sehingga tidak mampu seketika mengalir? Ya, sebenarnya bukan ego yang mengendalikan kita. Hanya pikiran sadar kita sebenarnya yang menjadi kendali atas semua itu. Tetapi memberikan ruang bagi ego-ego itu kemudian memainkan pentas panggung guru kesetra dalam diri kita. Ini guru kesetra. Jadi otak kita kan dibelah menjadi 2. Rasa dan rasio, otak kanan, otak kiri, positif dan negatif. Dia seperti guru kesetra tempat berperangnya Pak Mahabharata dalam diri. Nah, ketika kita yang menjadi kendali, kita bisa mendiamkan semua itu. Tapi kalau kita tidak mendiamkan, mereka akan terus membisiki. Nah, bisikan-bisikan ego itulah kemudian seakan-akan menjadi bagian dari pemikiran kita. Jadi dia terus-menerus. Nah, seperti misalnya kita menjadi dalang yang ada di tengah-tengah. Tetapi pembantu dalang itu terus-menerus memberikan wayang-wayang yang harus dimainkan. Jadi sang dalang tentu akan memainkan wayang sesuai karakter wayang yang diberikan. Kalau diberikan sangut, diberikan cepot, dawala, dan sebagainya, dia akan memainkan itu. Tidak mungkin ketika diberikan wayang Arjuna, dia bicara seperti Bima. Diberikan wayang Duryodhana, dia bicara seperti Krishna, tidak mungkin. Nah, masalahnya adalah kita tidak mengendalikan bahwa para pembantu di dalam diri kita memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi mereka memberikan kita, lalu kita mengolah apa yang mereka berikan. Kacaunya di situ. Ketika mereka memberikan kita sesuatu yang buruk, kita olah. Olah itu begini. Ketika misalnya seseorang dinilai buruk oleh bisikan kita, lalu kita mengatakan, wah ini betul nih orang ini buruk dan sebagainya. Proses pikiran kita justru mengikuti apa yang dibisikkan dari dalam diri kita. Nah, itu yang membuat otak kita terus-menerus berputar-putar dalam penilaian-penilaian, dalam proses-proses berpikir. Tetapi begitu kita diamkan mereka, kita ambil pentas kita, dengan panca indera kita berfokus pada sesuatu, maka dia akan berhenti membisikkan. Persis seperti Arjuna ketika mengajak Krishna pergi ke tengah-tengah medan Kurukshetra, apa yang terjadi? Pandawa dan Kaurawa didiamkan oleh Krishna. Didiamkan begitu saja, sehingga ada ruang di mana Arjuna dan Krishna bisa bercakap-cakap menghasilkan Bhagavad Gita. Arjuna adalah pemanah, manah adalah pikiran. Krishna adalah avatar Tuhan yang turun ke dunia. Dan jiwa kita adalah Tuhan yang turun ke dalam diri kita. Sehingga perang Kurukshetra itu adalah perang ego, negatif dan positif. Malaikat dan setan dalam diri kita. Arjuna yang di tengah-tengah, yang mendiamkan, yang pertempuran itu adalah diri kita yang fokus untuk mendiamkan pergolakan ego dalam diri kita agar bisa fokus mendengarkan wejangan-wejangan dari kecerdasan atas sadar kita atau Arjuna dalam diri kita. Nah, itu yang seharusnya kita renungkan dan kita jadikan momentum untuk mendiamkan kedua itu agar tidak terus-menerus memberikan kita bahan-bahan yang harus kita olah. Ya, kira-kira seperti itu, Ibu. Baik. Tadi Bu Ani ya. Baik, terima kasih Pak Wayan. Pertanyaan terakhir dari Ibu Nataya Bagja. Sore Guru, jika seseorang sudah rajin bermeditasi tetapi kemudian masih mempunyai amarah dan kekecewaan yang muncul,
jika ada suatu peristiwa yang menimpanya, bahkan peristiwa yang menimpa atau terjadi di masa lampau. Apakah kemudian dibutuhkan meditasi khusus, Suksma? Bahkan para pebalap yang sudah berpengalaman menjuarai berbagai event balapan mobil, balapan motor, itu bisa terjatuh. Bahkan terjatuhnya lebih keras lagi karena dia terlalu berani. Nah, artinya apa? Orang-orang yang berpengalaman meditasi pun bisa saja seperti itu, terjatuh seperti pembalap-pembalap. Karena apa? Kalau dia meditasi untuk mengamati apa yang terjadi di dalam dirinya, tetapi bukan untuk memahami, melainkan untuk menekan itu, merepresi misalnya di dalam kehidupan nyata dia mengalami masalah. Lalu ketika meditasi, dia mencoba menerima masalah itu, tetapi bukan menerima untuk dipahami, melainkan diterima untuk disimpan. Maka suatu ketika itu akan menjadi ledakan yang luar biasa ketika tiba saatnya dia keluar. Tapi begitu apa yang tidak diterimanya di dalam kehidupan nyata, lalu dalam perenungan meditasi, dia temukan kunci jawabannya. Dia temukan cara untuk memaklumi semua itu. Dan bisa menerima itu dengan penuh keikhlasan. Itu tidak akan muncul apa-apa. Nah, berbeda kalau yang tadi itu ditekan. Jadi, dia bukan benar-benar ikhlas, tapi hanya mengikhlas-ikhlaskan. Dia bukan benar-benar sabar, tapi menyabar-nyabarkan diri. Pada akhirnya, dinding batas kesabaran akan jebol dan hancur leburlah. Nah, jadi bagaimana caranya? Apakah meditasi harus diubah? Meditasi hanya perlu dilengkapi. Jadi artinya apa? Meditasi dengan menutup mata dilengkapi dengan meditasi membuka mata. Kalau dengan menutup mata kita bisa tenang, belajar meditasi membuka mata dengan tenang. Artinya apa? Kadang-kadang kita mendengar musik yang enak. Dalam meditasi yang menutup mata, itu menenangkan. Tapi begitu kita menghadapi kehidupan sehari-hari, ada musik di jalanan yang geruang-gerueng, yang motornya, knalpot motornya bersuara keras, atau suara-suara yang lain kita dengarkan, itu bisa saja membuat kita marah-marah. Karena di dalam meditasi yang kita lakukan, kita hanya mendengarkan suara-suara yang lembut. Kita menolak suara-suara yang seperti tadi. Karena yang ini kita sebut lembut, yang itu kita sebut menyakitkan. Padahal kemarin saya share itu video tentang seorang penyanyi yang luar biasa, tapi di usia 18 tahun dia mengalami ketulian. Akhirnya dia memiliki sebuah pesan yang mengalirkan kepada kita bahwa apa? Sekalipun kita di kehidupan ini banyak mendengar suara-suara yang menyakitkan, suara-suara yang tidak kita sukai, cara belajarnya adalah mensyukuri bahwa kita masih bisa menerima, kita masih bisa mendengar. Karena kalau kita tidak bisa mendengar, bukan hanya suara-suara yang menyakitkan tidak bisa kita dengar, suara-suara yang merdu pun, kicau-kicauan burung yang merdu pun tidak kita dengar. Jadi bersyukurnya adalah jika kita masih bisa mendengar suara orang-orang yang menyakitkan, suara motor yang memekakkan telinga, itu tanda-tanda bahwa kita masih bisa juga mendengar kicau-kicau burung yang merdu, suara aliran air yang indah. Nah, musik-musik yang menenangkan. Artinya apa? Kita hanya bisa mensyukuri bahwa di balik hal yang tidak kita bisa terima, selalu terbuka apa yang bisa kita terima. Sama dengan kalau kita membuka mata kita dan melihat hal-hal yang menyakitkan, renungkan bahwa itu pertanda kita masih bisa melihat. Kita hanya perlu melihat apa yang kita ingin lihat. Kemudian mencoba belajar untuk menerima apa yang tadinya kita lihat dengan cara yang tidak kita sukai. Karena semua yang diciptakan ini, baik segala dualitas yang ada, itu adalah bagian dari semesta itu sendiri. Sebagaimana tangan kita ada tangan kanan dan tangan kiri. Kaki kita, kaki kanan, kaki kiri. Di mulut kita ada makanan yang enak. Di mulut yang di bawah, dia sudah berubah menjadi makanan kotoran yang tidak enak lagi untuk dirasakan. Jadi segala dualitas ada dalam diri kita, sebagaimana segala dualitas ada di alam semesta ini untuk kita terima apa adanya. Kira-kira seperti itu caranya memandang. Ya. Terima kasih banyak. Ibu. Ya, terima kasih banyak pencerahannya. Mari
sekarang kita lanjut ke meditasi bersama barangkali Pak Wayan. Ya, sebentar meditasinya. Ya. Jadi yang lain siap-siap dulu untuk duduk hening sambil menunggu aliran pesan semesta. Kita nikmati dulu musik ini dengan menyerap dengan telinga kita, merasakan Tuhan hadir sebagai keheningan di dalam suara-suara alunan musik ini. Di sini, saat ini, aku duduk, mendengarkan aliran napas masuk ke dalam saluran napasku, mengisi paru-paruku, sebagai tanda kehadiran Tuhan, masih memberi hidup kepada diriku. Aku merasakan jantungku berdetak mengalirkan darah ke seluruh tubuhku, sebagai tanda bahwa Tuhan masih memberi hidup kepadaku. Aku merasakan angin berhembus di sekitarku, sebagai tanda Tuhan membelaiku sebagai sang bayi. Aku merasakan tubuhku adalah materi-materi alam semesta yang sedang berkumpul dan mewujud menjadi tubuh fisikku, sebagai tanda bahwa aku sedang bersama Tuhan yang berwujud sebagai materi-materi semesta tak terbatas. Aku merasakan diriku memikirkan kehidupan ini. Aku merasakan pikiranku memikirkan apa yang datang melalui panca indraku, sebagai tanda bahwa Tuhan masih ada bersamaku, sebagai kecerdasan pikiran sadar. Aku merasakan diriku sebagai sang hidup yang sedang ada di dalam tubuh fisik ini. Kehadiranku sebagai sang hidup dalam tubuh fisik ini menjadi tanda hadirnya kecerdasan semesta tak terbatas sebagai percikan sang jiwa yang berdiam dalam diri ini. Aku merasakan bahwa segala hal yang sedang ada bersamaku saat ini, kehidupan ini, peristiwa-peristiwa yang terdiam dalam diriku sebagai ingatan-ingatan adalah segala kisah cerita yang merupakan peristiwa-peristiwa yang sedang dilakukan oleh kecerdasan semesta tak terbatas di setiap ruang dan waktu di kehidupan ini. Aku merasakan diriku sebagai kumpulan kenangan masa lalu, kenyataan saat ini, dan gambaran masa depan yang akan datang dalam kehidupanku. Aku adalah penyatuan sang waktu, penyatuan waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Aku adalah penyatuan dari sang hidup dan tak hidup yang sedang ada sebagai tubuhku. Aku merasakan bahwa seluruh diriku adalah bagian dari diri semesta yang tak terbatas. Aku merasakan diriku adalah
benih-benih semesta yang sedang mengalami kesadaran diri. Di sini aku bertumbuh untuk mencapai kecerdasan semestaku yang tak terbatas. Aku duduk untuk menyadari bahwa diriku adalah alam semesta itu sendiri yang sedang mengenali dirinya sendiri. Aku menyadari aku adalah pengetahuan yang sedang mewujud ke dalam tubuh manusia yang sedang kupelajari sendiri. Aku merasakan bahwa seluruh rasa ini adalah rasa yang kuciptakan untuk kucicipi sendiri, sebagaimana aku menikmati segala rasa yang diciptakan oleh semesta. Kini aku melebur ke dalam diriku sendiri sebagai semesta yang tak terbatas. Karena aku adalah semesta kecil yang sedang menikmati ada dalam ciptaanku sendiri. Kini aku merasakan diriku menyatu, tak terpisahkan lagi dengan kecerdasan dan kesadaran semesta yang tak terbatas. Aku menyatu dalam diriku sebagai energi suara yang menenangkan. Aku menyatu dengan diriku sendiri sebagai energi cahaya yang berwarna-warni, yang mewujud ke dalam setiap keindahan warna-warni ciptaan. Aku menyatu dengan Sang Maha Kuasa dalam segala yang ada. Aku tenggelam dalam meditasiku, dalam penyatuanku. Perlahan kini aku terbangun dalam kebahagiaan. Karena di setiap hembusan napasku, aku merasakan kehadiran Tuhan. Pada setiap yang kulihat dengan bola mataku, aku melihat kehadiran Tuhan, Sang Pencipta dengan ciptaannya sendiri. Sang sumber pengetahuan dengan pengetahuan itu sendiri yang mewujud ke dalam segala ciptaan. Aku menyentuh Tuhanku dalam segala wujud. Aku menikmati harum aroma Tuhanku dalam segala rasa, dalam segala aroma. Aku menyatu bersama semestaku yang tak terbatas. Terima kasih para jiwa. Terima kasih sudah melihat kehadirannya di mana-mana, mendengarnya di mana-mana, merasakannya di mana-mana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Semoga meditasi kita membuat kita bisa merasakan kehadirannya pada saat mata terpejam, telinga tertutup. Juga pada saat mata kita terbuka, telinga terbuka untuk melihat kehadirannya di mana-mana. Sehingga bila di dalam tidak ada bahan-bahan pengetahuan untuk membuat kita memahami kehidupan ini apa adanya saat kita mengamati